Terkadang pada banyak sisi kehidupan, inilah yang selalu diburu manusia untuk berbagai alasan. Bagi Ana Avanti, desainer kondang yang telah banyak menyumbangkan inspirasi untuk dunia fashion tanah air, titik terang itu boleh jadi adalah kembalinya rasa dan kreativitas. Pasalnya, Ana nyaris kehilangan titik terang itu. Dalam perjalanan selama hampir kurang lebih 2 tahun, Ana sulit mendapatkan kembali keahliannya. Bahkan ia sempat berpikir untuk pensiun, lantaran merasa sudah saatnya berhenti sebagai desainer. Semua orang bertanya-tanya apakah saya masih menjadi desainer. Saya tidak bisa menjawab, tapi rasa itu hilang begitu saja. Manusia kehilangan rasa itu wajar. Jadi saya berpikir bahwa pengen pensiun, terus pengennya turun ketika sedang berada di atas. Jadi nggak kepengen turun karena diturunkan oleh keadaan. Jadi saya merasa sudah saatnya nih, Ana Avanti, kamu cukup. 35 tahun kukuh di puncak karir, Ana Avanti merasa pasang surut karirnya memasuki titik nadir. Daya magis sebagai salah satu perancang busana berkaliber wahid, sirna bersama hilangnya ambisi, rasa, dan kreativitas. Situasi ini tak ubahnya titik tergelap yang dialami Ana Avanti tak lama setelah pandemi tiba. Ada masanya gitu, saya seperti kehilangan semangat, kehilangan kreativitas, kehilangan sebuah rasa yang tadinya itu ada. Dan saya 35 tahun dibesarkan oleh industri fashion ya. Tapi tiba-tiba saya tidak bisa bikin apapun gitu perasaan saya bahwa berarti jangan pernah kamu melakukan sesuatu ketika rasa itu hilang. Dan rasa itu hilang, betul-betul hilang gitu. Kreativitas itu betul-betul hilang saat itu. Dan saya berpikir bahwa saat ini mungkin ini pertanda saya harus pensiun. Pandemi tak ubahnya momok bagi Ana Avanti. Butik dan beberapa lini usaha fashion yang menjadi nafas hidup ratusan karyawan nyaris berhenti operasi. 2 tahun tanpa penghasilan masuk, Ana merasa setengah mati. Untung saja, Ana membuka rumah makan sekaligus menopang ekonomi ratusan karyawan yang telah puluhan tahun mengabdi padanya. Ini adalah dampak daripada pandemi. Ratusan karyawan saya tidak bisa bekerja. Dan mereka adalah orang-orang yang telah mengabdi dalam hidup saya. Mereka adalah karyawan yang sudah puluhan tahun. Ibu saya mengatakan bahwa dulu mereka, ketika kamu bukan jadi siapa-siapa, belum jadi siapa-siapa, mereka menjadikan kamu hari ini. Dan di saat pandemi yang begitu sulit, saatnya kamu bekerja untuk mereka, memperjuangkan hak mereka. Dan itu yang saya lakukan. Dan akhirnya saya membuka The Kamboja, dan itu menjadi sebuah area baru buat saya, sebuah lahan baru buat saya, sehingga saya kehilangan rasa, kehilangan kreativitas, saya kehilangan keinginan dan ambisi, hilang, ambisinya hilang sama sekali. Ini adalah panggung nyata dalam kehidupan yang saya alami, yang akhirnya benar-benar membuat saya terpuruk abis. Bahkan rumah produksi saya itu yang tadinya ratusan orang dengan mesin, dengan orang masang pahit, semuanya ada di dalam rumah produksi itu habis, lenyap dalam seketika. Tuhan itu kalau mau mengubahkan atau kalau mau membalikan nasib dan hidup seseorang itu lebih cepat daripada membalikan tangan. Seperti kata orang, kebetulan bisa membawa berkah. Mungkin Ana Avanti meyakini momentum itu. Keinginan terjun ke dunia kuliner bukan saja memberi ruang hidup baru bagi banyak karyawannya, tapi juga membawa Ana menemukan kembali magisnya. Cita rasa, ambisi, dan juga kreativitas kembali hidup. Saya sedang mengalami sebuah perjalanan karir 35 tahun di industri fashion, tapi saya merasa terdampar di industri kuliner yang membuat saya bahagia sekarang, dan mengembangkan bisnis kuliner yang menjadi destinasi The Kamboja. Bagi Ana, terdampar di industri kuliner setelah sekian lama berada di puncak kejayaan dunia fashion adalah berkah yang tak ternilai. Ia juga pada akhirnya sadar bahwa hidup akan lebih bermakna bila bermanfaat untuk banyak orang. Oleh sebab itu, Ana memulai kembali giat di dunia fashion dengan membuka butik berukuran kecil dari sebelumnya, namun berguna bagi banyak orang.